Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semoga kita tetap selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT, dan semoga di bulan puasa ini kita tetap selalu bisa menjalankan ibadah dan juga berbuat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan saja perkenalkan nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 2010-20555. Di sini saya akan menjelaskan tentang mental illness yang diampu oleh Ibu Andayani SBT Emosi. Mental illness ini itu mata kuliah kesehatan mental. Sebelumnya saya diajarkan gejala-gejala mental illness. Sekarang saya sendiri akan menjelaskan mental illness untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang nantinya akan di-upload di YouTube. Langsung saja, next. Nah, apa sih pengertian dari mental illness? Di sini dijelaskan bahwa mental illness itu merupakan suatu keadaan di mana seorang mengalami tekanan mental sehingga membuat aktivitasnya menjadi terganggu. Nah, jadi ketika seorang sudah mentalnya terganggu, nanti akan terlibat kepada aktivitasnya. Sebelumnya, Ibu juga menjelaskan bahwa ketika manusia ataupun kita sendiri sudah tidak teratur kehidupannya, baik secara pola hidup, baik makan, mandi, dan juga kebersihan, itu sudah tidak termasuk mental illness. Mental illness termasuk dengan mental yang berwujud pada emosional, pikiran, perasaan, perilaku yang menyebabkan seseorang untuk bekerja, berisolasi, dan beraktivitas. Nah, seperti yang saya tadi, bahwa mental illness itu menyangkut kepada emosional, pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan seseorang bekerja. Jadi saya juga menjelaskan bahwa kita sudah tidak apa yang kita lakukan biasanya, itu sudah kita di jalan. Next. Selanjutnya, jenis mental illness itu ada dua, yaitu ada gangguan kecemasan dan ada gangguan mood. Terus kira-kira apa sih gangguan kecemasan? Di situ dijelaskan bahwa gangguan kecemasan merupakan suatu kondisi yang biasa dikenal dengan sebutan anxiety disorder atau gangguan anxieties dan merupakan tipe yang paling banyak ditemui. Nah, penderita ini juga mengalami, ada yang mengatakan kecemasan berlebihan terhadap situasi atau hal tertentu. Ini yang menyebabkan seorang cenderung menghindar dari berbagai kondisi. Contohnya apa? Di sini ada 4 contoh, yaitu gangguan kepanikan. Tadi sudah diterangkan sendiri bahwa gangguan kecemasan itu contohnya apa, yaitu gangguan kepanikan. Apa sih gangguan kepanikan? Yaitu rasa takut akan hal buruk yang bisa membatasi gerak-gerik seseorang. Kepanikan itu ketika sudah kita akan ketakutan dan mau bergerak, membuat kita panik, itu sudah termasuk gangguan kecemasan. Terus yang kedua apa? Fobia. Fobia itu berupa fobia objek atau benda, ataupun fobia sosial, berupa ketakutan akan dinilai dan dihakimi oleh orang lain, serta agrofobia, ketakutan terjebak di situasi sulit. Kalau fobia yang saya tangkap apa itu penjelasannya, fobia ini seperti kita terkadang terlalu berlebihan rasa takut. Contohnya ada teman saya itu dia takut kucing, melihat saja dia takut, apalagi dia memegang. Jadi sampai kalau dia kucingnya mendekat, dia takut dan sampai menangis. Itu kan masuk kategori takut yang berlebihan, itu dinamakan fobia juga. Nah, di sini ada obsessive compulsive disorder atau yang disebut OCD. Nah, OCD ini apa pengertiannya? Yaitu saat seorang mengalami ketegangan pikiran akan hal tertentu atau obsesi dibarengi dengan dorongan kuat untuk melakukan tindakan tertentu berulang-ulang. Nah,
ketika seseorang sudah mengalami perilaku yang mau berulang-ulang, ini juga termasuk yang tidak baik karena udah terkena gangguan kecemasan. Jenis gangguan kecemasan yaitu mental illness atau disebut OCD. Terus yang terakhir yaitu post traumatic stress disorder atau biasa disebut PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan stres pasca trauma ini kondisi rentan terjadi pada individu yang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis. Trauma ini berlanjut dan penderitanya merasakan ketakutan berkepanjangan terhadap hal-hal luar kontrolnya. Kalau orang sudah mengalami trauma dan bahkan sampai berakibat kepada stres, ini juga masuk terhadap contoh gangguan kecemasan. Hal ini juga tidak baik. Nah, biasanya contoh trauma apa yang biasa dari saya teman-teman biasa cerita kepada saya itu ketika dia mengalami rasa patah hati ataupun rasa putus marah. Biasanya seseorang yang sudah punya rasa kasih sayang atau cinta terhadap kekasihnya dan bahkan berlebihan, ketika si perempuan atau si laki-laki berkeputusan untuk udahan atau tidak melanjutkan, biasanya itu nanti akan mengalami trauma dan menganggap bahwa ketidaksukaannya terhadap si lawan jenis. Ini juga berakibat berbahaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan mood. Next. Nah, gangguan mood ini pengertiannya itu suatu kondisi gangguan emosi yang membuat suasana hati penderitanya berubah-ubah, mulai dari gembira menjadi marah atau murung. Jenisnya seperti depresi mayor, di mana depresi ini sudah tidak merasa tertarik atau menikmati acara atau aktivitas yang sebenarnya disukai. Nah, jadi jelas mungkin tidak asing bagi teman-teman semua itu gangguan mood itu apa. Jadi ketika gangguan emosi membuat berubah-ubah suasana hati seperti mulai dari gembira, marah, murung, itu masuk jenis gangguan mood ataupun kena mental illness. Contohnya apa di sini ada itu yaitu depresi mayor. Depresi mayor itu ketika seseorang sudah tidak merasakan atau tidak bisa menikmati aktivitas yang sebelumnya disukai. Itu yang masuk depresi mayor. Next. Selain itu, juga ada faktor-faktor penyebab mental illness. Di sini ada 4 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua paparan saat dalam kandungan, yang ketiga senyawa kimia di otak, yang terakhir tekanan batin. Nah, faktor genetik itu apa? Faktor genetik itu pengertiannya secara atau epistemologisnya yaitu salah satu faktor keturunan atau diwariskan dari garis keturunan orang tua maupun nenek moyangnya. Jelas, karena gen sendiri artinya keturunan. Faktor penyebab mental illness juga dipengaruhi oleh faktornya yaitu turunan. Contohnya, seandainya bapak ataupun ibu saya ataupun orang tua teman-teman mengalami mental illness seperti jenis-jenis tadi, dan bisa jadi itu berfaktor kepada kita juga. Ini juga dinamakan faktor keturunan atau faktor genetik. Yang kedua, paparan saat dalam kandungan. Paparan saat dalam kandungan itu seperti mengkonsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, paparan zat kimia berbahaya dan beracun pada ibu hamil yang berisiko menyebabkan gangguan pada janin. Karena tidak menutup kemungkinan juga ibu hamil juga minum obat-obatan ataupun mengkonsumsi alkohol. Tapi itu digarisbawahi ketika paparan saat dalam kandungan itu ketika berlebihan. Contohnya apa? Ketika obat-obatan sudah berlebihan itu juga berpengaruh menyebabkan faktor mental illness ataupun minum alkohol yang berlebihan. Terus yang ketiga itu senyawa kimia di otak. Senyawa kimia di otak adalah zat kimia pada otak kita yang berfungsi membawa sinyal saraf ke seluruh bagian tubuh. Ketika jaringan saraf dan zat kimia ini terganggu, fungsi penerima saraf berubah dan bisa mengarah memicu depresi maupun gangguan emosi lain. Nah, ini adalah zat kimia yang mempengaruhi kepada saraf-saraf otak. Itu juga berbahaya karena menyebabkan mental illness. Terus yang keempat itu tekanan batin.
Biasanya seseorang yang hidupnya mengalami tekanan cenderung mengalami mental illness, apalagi karena lingkungan sekitar atau orang tua kurang perhatian atau kasih sayang. Contohnya apa? Nah, saya mencontohkan broken home dan masih banyak lainnya. Broken home itu orang tua, bapak ibu kita berpisah dan kita tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua tersebut. Kita cuma mendapatkan salah satunya dan bahkan tidak sama sekali. Ini yang membuat tekanan batin. Karena kita dituntut untuk bagaimana kemudian kita terus mempunyai masa depan atau tetap memperbaiki keluarga kita yang meskipun ini kita broken home atau udah kocar-kacir tidak seperti yang sebiasanya dipunyai teman-teman kayak mempunyai bapak ibu. Ini broken home berakibat tekanan batin. Ini juga membuat mental illness. Contoh lain apa? Contohnya banyaknya tugas. Itu juga kalau kita tertekan banyak juga ataupun kita merasa tertekan, itu juga nanti berakibatkan kena mental illness. Makanya kalau seandainya ada tugas banyak, yang penting itu pikiran kita itu tidak terbawa akan tekanan ataupun kayak banyak mikir. Itu karena membuat berakibat kena mental illness. Next. Nah, ini tadi sudah saya menjelaskan faktor-faktor penyebab. Ini nanti gejala-gejala mental illness. Yang pertama apa? Sering merasa sedih dan tidak punya harapan. Sini ketika sudah orang merasa sedih dan tidak punya harapan, ini berarti sudah kena gejala mental illness. Jadi berhati-hati. Makanya jangan menganggap bahwa kita itu tidak punya harapan. Kita harus terus positive thinking ataupun berpandangan ya kita bisa dan kita punya masa depan juga. Terus yang kedua munculnya keinginan mengakhiri hidup. Ini berbahaya juga karena berakibatkan nanti akan mempunyai pandangan untuk bunuh diri dan seterusnya. Terus sering merasa takut. Nah, kalau udah keseringan merasa takut ini juga berbahaya karena masuk gejala-gejala mental illness. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena seperti yang dibilang tadi, kalau rasanya berlebihan, takutnya berlebihan itu juga tidak baik gitu. Makanya takut boleh tapi jangan berlebihan. Yang keempat, perasaan bersalah yang terus menerus. Nah, ini juga nyambung terus menerus ini. Ketika kita sudah merasa bersalah terus menerus, ini tidak baik juga. Ini biasanya teman-teman menganggap bahwa kita tidak mencintai diri sendiri. Jalan amannya apa? Ya, kita jangan memikirkan bahwa kita bersalah terus, enggak. Salah ya mungkin bisa dianggap salah. Cuman setidaknya ya kita mempunyai pikiran, kita harus memperbaiki dan tidak menganggap kesalahan ini murni dari diri kita sendiri. Yang kelima, suasana hati yang berubah-ubah ini nyambung pada gangguan mood tadi. Terus terpisah dari kenyataan, delusional atau berhalusinasi. Berarti juga di sini nomor 4, kita terpisah dari kenyataan seperti berhalusinasi itu tidak baik ternyata. Makanya jangan kita mungkin berhalusinasi boleh, cuman jangan berlebihan juga. Tidak mampu menanggulangi masalah atau stres. Yang poin ketujuh ini, ketidakmampuan kita untuk manajemen atau menyelesaikan masalah ataupun stres itu. Ya orang stres itu ya dia dari kebanyakan masalah tidak bisa menanggulanginya ataupun menyelesaikannya, itu yang membuat stres. Semoga aja kita termasuk orang-orang yang bisa masih menyelesaikan masalah. Terus yang ke-8, perubahan pola makan drastis, berhenti makan dan suka memuntahkan makanan. Ini sangat nyambung kepada pengertian mental illness bahwa ketika aktivitas kita itu tidak sesuai dengan semestinya, kayak berubah pola makan, pola mandi juga, pola kebersihan, ini juga berbahaya karena ini masuk gejala-gejala mental illness. 9, suka menyakiti diri sendiri seperti menyubit diri sendiri, menyentuhkan kepala ke tembok, bahkan membuat seorang ingin mengakhiri hidupnya. Ini sangat tidak sewajarnya gitulah, Bapak menyeturkan kepala ke tembok, bahkan membuat seorang ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Makanya berhati-hatilah jika kita menyalahkan diri sendiri atau bahkan kita punya teman yang berpikiran gitu, kita harus bisa mengarahkan pikirannya ke yang lebih baik. Karena dia menganggap bahwa
ya menyelesaikan masalah itu dengan kematian. Itu menormalisasi banget, padahal tidak begitu. 10, sering memikirkan suatu hal yang berlebihan. Contohnya hal kecil saja bisa membuat kamu memikirkannya dengan terus-menerus. Nah, ini di sini juga ada kata terus-menerus. Sudah jelas bahwa ketika kita memikirkan berlebihan, baik hal kecil ataupun hal besar itu jelas sudah tidak baik. Maka dari itu kita belajar dari sini, jangan memikirkan hal yang berlebihan. Kalau sudah sepatutnya tidak dipikirkan kayak hal-hal kecil, ya udah, nggak usah dipikirkan. Yang terakhir, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan obat. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa mengonsumsi alkohol itu berbahaya, apalagi berlebihan. Next. Setelah tadi jelaskan setelah dijelaskan tadi faktor dan juga gejala-gejalanya, maka perlu ada upaya bagaimana untuk menyelesaikan. Nah, upaya yang dilakukan ini saya mengutip dari beberapa jurnal ataupun narasi ataupun artikel bahwa upaya menenangkan dirinya ketika terkena mental illness itu apa? Ketika kena mental kambuh itu dengan cara ya dengan diam, terus mencoba mengatur nafas dan membuat dirinya lebih tenang. Meskipun sebenarnya tidak bisa merasa makin. Nah, ya bagaimana kemudian kita untuk memperbaiki itu? Ya kita harus menenangkan diri baik dengan diam ataupun mengatur nafas. Ini adalah cara yang mungkin bisa untuk meminimalisir mental illness kambuh. Hal lainnya dengan melakukan kesibukan yang mungkin bisa membuatnya lupa seperti tidur, menonton film atau menelpon teman-teman dekatnya. Nah, ini jelas ya untuk menyembuhkan atau upaya yang dilakukan mental illness kambuh ya kita melakukan cara dengan melakukan yang tidak mengingatkan aktivitas untuk mental illness kambuh. Contohnya apa? Tidur, menonton film atau menelpon teman-teman dekatnya. Nah, yang terakhir ini memang sangat bisa dibilang urgent karena terkadang kita curhat ataupun curhat hati itu sangat berpengaruh kepada kita karena ketika kita sudah melakukan curhat, biasanya itu beban kita makin berkurang ataupun bisa nanti kalau yang punya pasangan bisa kepada pasangannya ataupun orang tua itu lebih baik. Nah, yang lebih bagus lagi ketika kita mencurahkan hati kepada Allah bagaimana apa yang terjadi masalah dan mohon doa untuk bisa diselesaikan ataupun segera selesai masalahnya gitu. Next. Ini cara melakukan orang yang menderita mental illness. Tadi sudah upaya. Nah, di sini karena tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan ataupun berhadapan dengan orang yang kena mental illness. Apalagi kita sendiri yang sebagai calon pekerja sosial yang nantinya akan menghadapi banyak permasalahan baik dari psikologi, mentalnya, terus cara hubungan emosionalnya dan ataupun bisa nanti secara hukum juga bisa efektos itu. Nah, yang pertama apa? Itu hargai mereka. Meskipun mereka kena mental ataupun kena masalah, ya mau tidak mau kita juga menghargai mereka. Kita juga sesama manusia, ya kita harus juga menghargai. Yang kedua, pahami keadaan mereka. Yang keduanya kita harus memahami keadaannya mereka. Meskipun dia terkena mental illness, ya kita memahami bahwa dia ya kena mental illness. Kalau perlu kita mempunyai saran-saran ataupun problem solving untuk menyembuhkan derita itu. Nah, yang terakhir ini perhatikan ucapan Anda bahwa berhati-hatilah ketika kita ngobrol ataupun berhadapan dengan orang yang kena mental illness karena berakibat makin parahnya mentalnya kalau kita tidak apa memperbaiki perkata kita ataupun mengucap sembarangan itu berbahaya sekali. Makanya perhatikan ucapan kita. Oke, next. Nah, ini yang terakhir bahwa selain memang ada upaya dan juga cara menghadapi mental illness ya ada penyembuhan.
penyembuhan yang digunakan dalam intervensi mental illness metode psikososial. Ini dengan cara metode psikososial. Yang pertama, intervensi pemulihan yang berbasis rekreasi. Kayak rekreasi ataupun tur itu juga berpengaruh. Ini yang metode psikososial yang berbasis rekreasi. Yang kedua, intervensi pemulihan yang merubah pikiran perilaku. Untuk merubah pikiran dan perilaku ya kita harus mengintervensi mereka. Terus intervensi pemulihan berbasis perubahan kognitif dan perilaku. Terus yang keempat, intervensi pemulihan berbasis berkolaborasi antara tim kesehatan jiwa. Sangat perlu. Kenapa perlu? Karena ya kita memang arahnya kita itu ya di mentalnya. Cuman di segi kesehatannya juga kita butuh tim kesehatan jiwa. Terus yang kelima, intervensi pemulihan berbasis pada seni. Yang keenam, intervensi pemulihan mengatur perasaan dan emosi. Jelas, karena mental illness itu sangat berdekatan dengan perasaan dan emosi. Atau bisa dibilang memang ya ngomongnya perasaan dan emosi. Dan terakhir, intervensi perencanaan tindakan pemulihan kesehatan. Jadi kita harus bisa pemulihan kesehatannya. Ya karena mental illness bisa jadi kambuh ataupun berulang. Maka dari itu kesehatannya kita harus jaga dan juga dipulihkan. Next. Nah, sebelum saya tutup, apa yang jadi penjelasan tadi atau yang dipaparkan tadi, semoga ini menjadi ilmu bersama. Ibu sebelumnya sudah menjelaskan apa-apa yang menjadi mental selain mental illness, gejalanya juga. Di sini juga saya menjelaskan mental illness. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bernilai ibadah, apalagi di bulan puasa ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun ada kendala teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.